Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmawati. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan produk alat peraga yang saya buat, yaitu alat peraga gelombang. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakangnya itu alat peraga IPA mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di samping peranan yang sangat penting dalam pembelajaran, alat peraga IPA juga mempunyai fungsi yang dapat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran IPA di sekolah. Fungsi tersebut menurut Dirjen Dikdasmen Depdikbud adalah sebagai sumber belajar, metode pendidikan, dan prasarana pendidikan. Terlepas dari kondisi kelengkapan fasilitas laboratorium IPA, pendidikan hendaknya dapat terus diselenggarakan tanpa harus menunggu lengkapnya fasilitas. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan pendidikan IPA melalui praktikum atau eksperimen, perlu dikembangkan alternatif alat peraga IPA, yaitu alat peraga sederhana agar pembelajaran IPA dapat berjalan secara optimal. Alat peraga yang akan dibuat dalam penelitian kali ini yaitu alat peraga gelombang. Melalui penggunaan alat peraga, para peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengatasi materi yang sulit jika peserta didik saling berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang berperan sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya itu rumusan masalah. Pada penelitian kali ini rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah proses perencanaan sampai tahap pembuatan media alat peraga gelombang. Yang kedua yaitu, apakah penggunaan alat peraga pada materi gelombang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui proses perencanaan sampai tahap pembuatan media alat peraga gelombang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan penggunaan alat peraga pada materi gelombang. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat membantu siswa dan guru dalam mengatasi masalah pembelajaran IPA. Yang kedua, dapat merangsang siswa berpikir kritis, inovatif, dan membantu mengembangkan kemampuan dengan belajar bersama kelompoknya. Yang ketiga yaitu memberikan sumbangan yang bersifat kritis dalam upaya meningkatkan kualitas belajar IPA dan meningkatkan pembelajaran lainnya sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya yaitu pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan media yang dapat digunakan untuk mengkonkretkan pemahaman siswa yang masih abstrak. Alat peraga merupakan wahana fisik yang alami maupun buatan mengandung materi pembelajaran. Alat peraga dalam pengertian terbatas yaitu sebagai alat bantu pengajaran, khususnya dalam pengajaran. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam kaitannya untuk meningkatkan hasil belajar, keberadaan alat peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Beberapa fungsi atau manfaat alat peraga dalam pengajaran yaitu yang pertama, memperjelas informasi atau pesan dalam pembelajaran. Yang kedua, memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan variasi dalam pengajaran. Yang keempat, siswa lebih cepat dan mudah memahami pelajaran materi pelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa alat peraga adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pengajaran. Alat peraga ini berfungsi untuk membantu dan memeragakan sesuatu dalam proses pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu pengertian gelombang. Gelombang ialah getaran yang merambat atau rambatan energi dari satu sumber ke sumber lain tanpa disertai perpindahan materi pada sumber itu. Berdasarkan arah rambatnya, ada dua macam gelombang, yaitu yang pertama gelombang transversal. Ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatnya. Misalnya gelombang permukaan air, gelombang tali, dan gelombang tali yang terusik. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Ialah gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatnya, misalnya gelombang bunyi dari bel dan gelombang pegas. Selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan metode pengembangan ADI. Menurut Sugiono, Research and Development merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Pada metode ini terdapat 5 tahapan yaitu tahap analisis. Tahap analisis adalah tahap pertama yang dilakukan pada penelitian dan pengembangan ini, yaitu dengan menganalisis potensi dan permasalahan yang ada untuk diselesaikan dengan solusi yang tepat.
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mengenai kondisi lingkungan, proses pembelajaran, pemahaman siswa, fasilitas penunjang pembelajaran, materi, dan silabus mata pelajaran. Selanjutnya, peneliti menganalisis permasalahan yang ada dari aspek-aspek tersebut untuk diatasi. Yang kedua yaitu tahap desain. Tahap desain produk dilakukan dengan membuat perancangan bentuk dasar alat yang akan dibuat. Perancangan membuat produk awal adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dengan cara mencari informasi melalui internet, membaca buku dan jurnal terdahulu. Bersamaan dengan itu dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama, misalnya buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Adapun penyusunan dan pengerjaan pembuatan alat peraga dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap 1, mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga gelombang. Alat dan bahan terdiri dari yang pertama yaitu pipa paralon, yang kedua benang, yang ketiga bambu, yang keempat tuas pemutar, yang kelima cat, dan yang keenam meteran. Tahap kedua yaitu pembuatan alat. Tahap pembuatan alat peraga ini meliputi menyusun bambu pada benang, yang kedua memasang tuas pemutar pada salah satu sisi paralon, yang ketiga memasang bambu yang telah disusun tadi pada salah satu sisi paralon, yang keempat yaitu membuat tiang penyangga, yang ketiga yaitu tahap development. Tahap ini merupakan tahap pembuatan produk dilakukan untuk merealisasikan desain yang sebelumnya telah divalidasi oleh dosen pembimbing. Setelah alat selesai dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan produk oleh para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Yang keempat yaitu tahap implementation. Tahap implementasi dilakukan setelah produk selesai dibuat, lalu diuji oleh ahli media dan ahli materi. Tujuan dari implementasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui penilaian siswa sebagai pengguna media. Implementasi ini dilakukan secara langsung pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu tahap evaluation. Evaluasi produk sebagai media pembelajaran dilakukan setelah implementasi. Tujuannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada produk sebagai media pembelajaran. Kekurangan yang ada pada produk tersebut diperbaiki kembali untuk meningkatkan kelayakan dan kualitas pengembangan media pembelajaran sebelum diimplementasikan secara luas. Setelah melakukan perbaikan pada tahap evaluasi, maka media pembelajaran telah dikatakan layak sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu menganalisis data hasil review dari dosen pembimbing berupa saran atau perbaikan alat yang telah dibuat. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yaitu menganalisis data hasil berupa angka, skor hasil angket yang telah diisi selama pengamatan alat berlangsung. Data tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor setiap jawaban dalam bentuk persen dengan rumus skor yang diperoleh bagi skor maksimal dikali 100%. Hasil ketahanan kepraktisan dan kebutuhan akan diubah ke dalam bentuk kualitatif dengan kriteria berdasarkan tabel berikut. Pada interval 81% sampai 100%, kriteria alat tersebut dikatakan sangat baik. Pada interval 61% sampai 80%, kriteria alat tersebut dikatakan baik. Pada interval 41% sampai 60%, dikatakan cukup baik. Pada interval 21% sampai 40% dikatakan kurang baik, dan pada interval 0% sampai 20% dikatakan tidak baik. Desain perencanaan produk dapat dilihat pada PPT kali ini. Selanjutnya itu desain awal produk. Pada penelitian ini, alat peraga yang telah siap dan telah menggambarkan materi gelombang yang didesain sebelumnya, maka alat tersebut melalui tahap uji kelayakan, ketahanan, kemudahan penggunaan, serta kebutuhan alat dalam pembelajaran. Berikut adalah gambar alat peraga yang telah siap. Pada sebelah kiri merupakan alat peraga yang telah siap, sedangkan sebelah kanan merupakan alat peraga alat desain awal produk. Berdasarkan gambar itu, hasil pengembangan produk sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya itu, perancangan membuat produk awal adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dengan cara mencari informasi melalui internet, membaca buku dan jurnal terdahulu. Setelah membuat desain alat peraga, kemudian mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pipa paralon, benang, bambu, tuas pemutar, cat, dan meteran.
Selanjutnya yaitu hasil uji produk. Uji produk dilakukan dengan memberikan lembar validasi alat kepada 3 responden, yaitu ahli media, guru, dan siswa. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan data pendukung pengembangan media alat peraga gelombang. Yang pertama yaitu ahli media. Ahli media dalam penelitian ini adalah Ibu Riza Andriani MPD selaku dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Hasil validasi pengembangan alat yang dilakukan oleh ahli media didapatkan dari 11 pertanyaan. Ahli media memilih 6 pertanyaan dengan jawaban sangat baik, 5 pertanyaan dengan jawaban baik, dan 1 pertanyaan cukup. Dari hasil tersebut didapatkan skor penilaian 53 poin dari skor maksimal 55 poin. Dengan memperoleh nilai 96%, maka alat peraga ini sangat baik digunakan. Yang kedua yaitu guru atau ahli materi. Guru dalam penelitian ini ialah Ibu Ernazan SPD, seorang guru IPA MTSN 2 Kota Payakumbuh. Hasil validasi pengembangan alat yang dilakukan oleh guru didapatkan dari 9 pertanyaan. Guru memilih 6 pertanyaan dengan jawaban sangat baik, 2 pertanyaan dengan jawaban baik, dan 1 pertanyaan cukup. Dari hasil tersebut didapatkan skor penilaian 41 poin dari skor maksimal 45 poin. Dengan memperoleh nilai 91%, maka alat peraga ini sangat baik digunakan. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang responden, yang mana merupakan siswa MTSN 2 Kota Payakumbuh. Jumlah skor yang didapatkan pada siswa A ialah 44 poin dari skor maksimal 45 poin. Dengan nilai 97%, maka alat ini sangat baik digunakan. Pada siswa B, skor yang didapatkan ialah 42 poin dari skor maksimal 45 poin. Dengan nilai 93%, maka alat ini sangat baik digunakan. Selanjutnya itu kesimpulan. Penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam menghasilkan alat peraga gelombang ini adalah menggunakan model pengembangan R&D, yang mana tahapan pertama dalam pengembangan produk alat peraga ini adalah menganalisis potensi dan masalah, mendesain produk alat peraga yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu uji kelayakan produk yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Lalu selanjutnya dilakukan uji coba kepada siswa. Terakhir, media alat peraga dimanfaatkan oleh guru dalam membantu menyampaikan materi yang akan diajarkan, yaitu materi getaran dan gelombang. Respon validator terhadap alat peraga gelombang, yang pertama itu hasil validasi ahli materi termasuk kategori sangat baik digunakan dengan presentasi 96%. Pada uji coba guru didapatkan presentasi 91% termasuk kategori sangat baik digunakan. Pada siswa A didapatkan persentase 93% termasuk kategori sangat baik digunakan, dan pada siswa B didapatkan persentase 91% juga termasuk kategori sangat baik digunakan. Saran penggunaannya itu, berdasarkan hasil penelitian, produk yang dikembangkan telah layak digunakan. Namun perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pengembangan produk alat peraga gelombang ini agar kualitas produk lebih maksimal.